Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Trisafira. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang tutorial Smart PLS, Outer Model dan Inner Model. Evaluation of Measure Model atau Outer Model itu terbagi menjadi dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, di mana uji validitas sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Convergent Validity dan Discriminant Validity. Convergent Validity terbagi lagi menjadi dua, yaitu Loading Factor dan APE. Sedangkan Discriminant Validity terbagi lagi menjadi dua, yaitu Kernel Level Criterion dan Cross Loading. Sedangkan uji reliabilitas terbagi menjadi dua, yaitu Composite Reliability dan Convergence Alpha. Evaluation of Structural Model atau Inner Model. Inner Model Test terbagi menjadi R-square, Coefficient Jalur, Statistik, Predicted Relevance, dan Model Fit. Jadi di sini saya ada kasus pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja dalam meningkatkan kinerja karyawan di perusahaan ABC melalui motivasi sebagai variabel intervening. Jadi di sini saya sudah ada datanya seperti ini. Nah, untuk melakukan pengujian menggunakan Smart PLS, kita harus menyimpan datanya terlebih dahulu. Seperti sebelumnya saya memiliki 25 responden dan memiliki 16 indikator, di mana GK ini adalah gaya kepemimpinan, dan LK ini adalah lingkungan kerja, M adalah motivasi, dan KK adalah kinerja karyawan. Nah, cara untuk men-save-nya itu pertama kita pilih di Save As. Terus di sini saya menyimpan di bagian data. Terus saya bikin di sini saya pilih di sini project 1. Terus pilihannya kita pilih yang ini, CSF UTP 8, delimited. Save. Oke. Terus selanjutnya kita masuk ke software Smart PLS-nya. Pertama kali yang kita lakukan adalah sini kita bikin aja create a new project. Di sini saya bikin project 1. Terus kita double klik untuk mengimport datanya. Kita pilih tadi sudah kita simpan, yaitu project 1. Oke. Nah, ini sudah masuk semua indikator-indikatornya dari GK sampai ke KK. Oke, selanjutnya kita double klik pada project 1. Nah, di sini kita akan membuat gambarnya. Caranya, di sini ini kita bisa lihat semua indikator-indikator yang kita punya. Caranya langsung kita inikan saja. GK1, kita blok LK1 sampai 5. Terus ini angkanya juga ini sebisa mungkin jangan ini kita buat di sebelah sini aja. Terus kita ganti namanya ini. Saya buat di sini namanya gaya kepemimpinan
kemungkinan terus sama dengan X1 atau X1. Oke. Terus ini kita ganti jadi lingkungan kerja. X2 X2 terus ini kita ganti motivasi atau jet. Oke. Terus ini kita bikin kinerja karyawan. Enter. Ini kita bikin Y. Oke. Selanjutnya kita hubungkan, kita konekkan X1 ke Z, X2 ke Z, Z ke Y, X1 ke Y, X2 ke Y. Nah, dia kalau misalnya udah terhubung, warnanya akan berubah menjadi biru. Nah, di sini kita akan melakukan uji outer model dan inner model. Nah, uji model pengukuran atau outer model adalah suatu konsep dan model penelitian tidak dapat diuji dalam suatu model prediksi, hubungan relasional dan kausal jika belum melewati tahap purifikasi dalam model pengukuran. Outer model merupakan model pengukuran atau measure model untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Menurut Abdillah dan Hartono tahun 2015, artinya analisa outer model dilakukan untuk memastikan bahwa measure yang digunakan layak dijadikan pengukuran, valid, dan reliable. Nah, outer model itu terbagi lagi, yaitu uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas ini dilakukan dengan dua cara, yaitu satu, validitas konvergen atau convergent validity. Uji validitas konvergen dalam PLS dengan indikator relatif dinilai berdasarkan loading faktor. Indikator-indikator yang mengukur konstruk tersebut. Dalam makna lain, nilai validitas konvergen adalah nilai loading faktor pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Yang digunakan untuk validitas konvergen ialah outer loading, nilainya itu di atas 0,7, communality di atas 0,5, dan AVE di atas 0,5. Nah, caranya kalau di Smart PLS kita bisa lihat, kita pilih calculate, terus PLS algorithm. Nah, start calculation. Tunggu. Nah, ini kita pilih outer loading. Nah, di sini kita bisa lihat outer loading. Nah, ini bisa kita lihat di setiap indikatornya nilainya itu sudah di atas 0,7, artinya valid. Nah, lebih gampangnya dia kalau misalnya di atas 0,7 warnanya itu udah hijau, tapi kalau di bawah 0,7 dia warnanya nanti warna merah gitu. Kalau misalnya ada yang merah, indikatornya itu kita lihat di mana indikator yang merah, terus kita kembalikan ke tadi itu, kita hapus indikatornya, terus kita calculate ulang. Nah, yang selanjutnya itu ini kan tadi warnanya hijau semua, itu artinya valid. Nah, jadi data di sini itu semuanya sudah valid.
Terus selanjutnya AVE. AVE akhir 2010 mengemukakan bahwa jika suatu model mempunyai nilai AVE di atas 0,5, maka model tersebut dikategorikan mempunyai validitas konvergen atau convergent validity yang tinggi. Rata-rata varian ekstrak dengan nilai di atas 0,5 digunakan sebagai penentu validitas konvergen. Jika nilai AVE di bawah 0,5, maka tidak valid secara konvergen. Untuk melihat nilai AVE di SmartVLS bisa kita lihat di bagian construct, reliability, dan validity. Nah, ini dia nilai AVE-nya. Bisa kita lihat seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa nilai AVE itu harus di atas 0,5. Di sini bisa kita lihat bahwa semua nilai AVE-nya sudah di atas 0,5. Itu artinya semua variabel yang di sini itu valid, atau lebih gampangnya bisa kita lihat di sini dia sudah berwarna hijau. Artinya kalau sudah berwarna hijau dia itu sudah valid. Tapi jika di bawah 0,5 dia tidak valid, dan biasanya ini berwarna merah. Jika tidak valid harus memperbaiki data yang ada. Selanjutnya itu ada uji validitas diskriminan atau diskriminan validity. Uji validitas diskriminan atau diskriminan validity merupakan tahap yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel atau indikator dalam penelitian yang kita lakukan memiliki nilai yang unik dan hanya terkait dengan variabel atau indikatornya sendiri, dan bukannya dari variabel atau indikator-indikator di luar yang diharapkan atau direpresentasikan. Untuk melihat apakah model penelitian memiliki validitas diskriminan atau diskriminan validity yang baik, maka ada dua tahap yang harus dilakukan, yaitu hasil cross-loading dan hasil Cornell-Laker criterion. Nah, cross-loading. Metode yang pertama adalah dengan mengukur cross-loading, di mana hasil cross-loading harus menunjukkan bahwa indikator dari tiap konstruk harus mempunyai nilai yang lebih tinggi dibanding indikator pada konstruk lainnya. Dalam SmartVLS itu bisa kita lihat di sini diskriminan validity, terus cross-loading. Nah, ini dia. Ini sudah saya buat di PPT agar lebih gampang kita lihatnya. Nah, di sini bisa kita lihat kan bahwa indikator dari tiap konstruk ini nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan indikator pada konstruk lainnya. Seperti yang GK ini dengan X1 nilainya lebih tinggi. Ini bisa kita lihat LK dengan X2 dia itu lebih tinggi dibandingkan LK dengan X1, Y, dan Z. Yang KK juga nilainya dengan variabel Y ini lebih tinggi dibandingkan dengan X1, X2, dan Z. Begitupun untuk yang MT atau motivasi. Yang selanjutnya itu Cornell-Laker criterion. Metode yang kedua untuk uji berikutnya yaitu Cornell-Laker criterion. Untuk mendapatkan diskriminan validity yang baik dari suatu model penelitian, maka akar dari AVE pada konstruk harus lebih tinggi dibandingkan korelasi konstruk dengan variabel laten lainnya. Kalau di SmartVLS itu bisa kita lihat di tetap bagian yang sama, terus kita klik Cornell-Laker criterion. Nah, ini dia. Di sini sudah saya taruh di PPT. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa korelasi pada konstruk lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi konstruk dengan variabel laten lainnya, seperti yang gaya kepemimpinan dan gaya kepemimpinan 0,850. Terus
korelasi kinerja karyawan, dan kinerja karyawan ini lebih tinggi dibandingkan kinerja karyawan dengan gaya kepemimpinan 0,938. Terus lingkungan kerja dengan lingkungan kerja, nah ini lebih tinggi dia dibandingkan lingkungan kerja terhadap gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Begitupun yang bagian motivasi. Nah, selanjutnya itu ada uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini untuk mengukur konsistensi internal alat ukur. Reliabilitas menunjukkan akurasi, konsistensi, dan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran. Uji reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode, yaitu Cronbach's-Alpha dan Composite Reliability. Nah, Cronbach's-Alpha adalah teknik statistika yang digunakan untuk mengukur konsistensi internal dalam uji reliabilitas instrumen atau data psikometrik. Cronbach's-Alpha mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk, nilai yang diharapkan di atas 0,7 untuk semua konstruk. Terus yang Composite Reliability mengukur nilai reliabilitas sesungguhnya dari suatu variabel, sehingga nilai composite reliability selalu lebih tinggi dibandingkan nilai Cronbach's-Alpha. Nah, nilai composite reliability ini sama seperti Cronbach's-Alpha, harus di atas 0,7. Ini bisa kita lihat di Smart PLS di diskriminan di konstruk reliability dan validity. Nah, ini dia Cronbach's-Alpha dan composite reliability. Nah, ini bisa kita lihat dari setiap variabel nilainya itu sudah di atas 0,7, atau lebih gampangnya dia sudah berwarna hijau, artinya variabelnya ini reliable. Yang ini composite reliability. Nah, ini dia. Dengan demikian, semua variabel pada model penelitian ini memiliki internal konsistensi reliability. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada pengujian model struktural atau inner model. Uji model struktural dilakukan untuk memprediksi hubungan kausal antar variabel atau pengujian hipotesis. Analisa struktural model dilakukan untuk memastikan model struktural yang dibangun robust dan akurat. Pengujian model struktural atau inner model dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikan, dan R-square dan model penelitian. Model ini dievaluasi dengan menggunakan R-square dan untuk konstruk dependent UGT dan signifikan dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam proses penilaian model penelitian dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten dependent. Nah, jadi yang pertama itu untuk inner model itu yang pertama kali itu yang diuji itu R-square. Nilai R kuadrat digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin nilai R berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Nilai R dapat mendeteksi pengaruh langsung dari variabel eksogen tertentu terhadap variabel endogen. Perubahan nilai R untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara substantif. Nilai R atau varian yang dijelaskan pada variabel dependen sebaiknya di atas 0,10. Nah, dalam Smart PLS itu bisa kita lihat di bagian R-square. Nah, ini dia nilainya. Untuk kinerja karyawan nilainya itu 0,660 dan motivasi 0,659. Di sini sudah saya taruh. Nah, jadi nilainya itu dipresentasikan. Kinerja karyawan menjadi 66% dan motivasi menjadi 66% dibulatkan. Nah, tabel di atas menunjukkan nilai R-square untuk variabel kinerja karyawan diperoleh nilai sebesar 0,60. Hasil ini menunjukkan bahwa 66% variabel kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh variabel gaya kepemimpinan atau X1 dan lingkungan kerja atau X2, sedangkan 34% dipengaruhi oleh variabel lain di luar yang diteliti. Begitupun untuk motivasi.
diperoleh nilai sebesar 0,59. Hasil ini menunjukkan bahwa 66% variabel motivasi dapat dipengaruhi oleh variabel gaya kepemimpinan atau X1 dan lingkungan kerja atau X2, sedangkan 34% dipengaruhi oleh variabel lain di luar yang diteliti. Jadi intinya semakin tinggi nilai I-square, maka semakin besar kemampuan variabel independen tersebut dapat menjelaskan variabel sehingga semakin baik persamaan struktural. Nah, terus ada uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini dia masuk ke dalam inner model. Dalam PLS, pengujian secara statistik setiap hubungan yang dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan simulasi. Hasil pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan menjalankan program dengan bootstrapping. Dalam hal ini akan dilakukan hitung dengan bootstrap terhadap sampel. Pengujian dengan bootstrap dimaksudkan untuk meminimalkan masalah ketidaknormalan data penelitian. Data yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah nilai yang terdapat pada output PET coefficient. Nah, dalam Smart PLS, uji hipotesis caranya dengan double klik pada project, terus kita pilih calculate, pilih bootstrapping, terus start calculation. Kita tunggu. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Kita balik dulu ke PPT. Nilai koefisien ini PET coefficient. Nih, kita balik dulu ke PPT. Nilai koefisien PET atau PET coefficient atau inner model menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Skor koefisien PET atau inner model yang ditunjukkan oleh nilai T statistik harus di atas 1,96 untuk hipotesis 2 ekor atau two-tailed dan di atas 1,64 untuk hipotesis 1 ekor atau one-tailed untuk pengujian hipotesis pada tingkat keyakinan alfa 5% dan power 80%. Nah, kita balik lagi ke Smart PLS-nya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk uji hipotesis di nilai di tes statistik ini kita lihat nilainya sudah di atas 1,96. Untuk gaya kepemimpinan itu 10,675 dan lingkungan kerja itu 8,593. Kita balik ke PPT. Nah, pengujian hipotesis 1 diduga gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Kenapa berpengaruh positif itu bisa kita lihat di sini bahwa dia positif. Nah, hipotesis 1 yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan terbukti. Hal ini disebabkan karena hasil pengujian hipotesis 1 yang menunjukkan gaya kepemimpinan dengan kinerja karyawan menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,775. Ini dia 0,775. Dan T statistik 11,618. 11,618 artinya lebih dari 1,96. Yang mana nilai ini lebih besar dari 1,96. Hal ini berarti bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian hipotesis 1 diterima. Terus yang hipotesis 2 dan 3 itu tidak diterima karena di bawah 1,96 atau juga di bawah 1,64. Pengujian hipotesis 4 diduga lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap motivasi. Berpengaruh positif. Nah, hipotesis 4 menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap motivasi terbukti. Hal ini disebabkan karena hasil pengujian hipotesis 4 yang menunjukkan bahwa lingkungan kerja dengan motivasi menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,802. Ini bisa kita lihat 0,802.
dan tes statistiknya itu 8,190, yang mana nilai ini lebih besar dari 1,96. Hal ini berarti bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap motivasi. Dengan demikian, hipotesis 4 diterima. Dan hipotesis yang kelima itu tidak diterima karena dia lebih kecil dari 1,96. Selanjutnya itu ada predictive relevancy. Quizzer test dalam PLS digunakan untuk relevansi prediktif dalam model konstruktif. Quizzer mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Menurut para ahli, jika nilainya di atas 0, maka sudah memiliki nilai observasi yang baik. Dalam Smart PLS itu bisa kita caranya, kita double klik pada project 1, terus kita calculate, kita pilih blindfolding, kita start kalkulasikan. Nah, ini dia hasil ini aku yang kedua. Ini sudah saya taruh di PPT. Nah, ini bisa kita lihat ini yang dinilai hanya variabel X sama Z saja. Bisa kita lihat nilainya sudah di atas 0, yaitu 0,547, 0,450. Artinya ini sudah memiliki nilai observasi yang baik. Begitu. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Thank you for watching.